Ilmu Raga Sukmo atau Meraga Sukma adalah ilmu kanuragan dari Jawa kuno yang memungkinkan seseorang untuk melepaskan jiwa dari raganya. Ilmu Raga Sukmo dapat dicapai melalui proses tidur yang sangat lelap, di mana jiwa seseorang dapat mengembara jauh dari raganya dan bahkan merasuki benda atau tubuh orang lain. Dalam ilmu kanuragan Jawa kuno, ilmu Raga Sukmo mengacu pada kemampuan seseorang untuk melepaskan nyawanya dari tubuhnya. Nyawa yang dilepaskan dapat mengembara dan bahkan masuk ke dalam benda atau tubuh orang lain yang sedang melakukan praktek serupa. Namun, satu asli individu yang mempraktekkan Raga Sukmo tetap diam seperti saat dalam meditasi. Meskipun Raga Sukmo adalah konsep yang tidak biasa, saya belajar dari dalam Islam terdapat cerita-cerita supranatural yang memiliki kesamaan dengan model Raga Sukmo. Dirangkum dari sebuah catatan lepas. Salah satu contohnya adalah cerita Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid mengatakan bahwa rohnya pergi ke alam lain untuk berbicara langsung dengan Tuhan. Di situ dikatakan bahwa siapa itu mengatakan, wahai Tuhan, siapakah nanti temanku di surga? Tanya Abu Yazid. Lalu dijawab bahwa temannya itu orang yang berada di pasar karena akhlaknya yang baik. Di sini penting untuk mencatat bahwa cerita-cerita ini tidak mengganggu keyakinan atau ajaran agama Islam, ya, melainkan memberikan pelajaran tentang pentingnya akhlak yang baik. Cerita lain dalam Islam adalah tentang Umar bin Khattab, seorang khalifah terkenal yang tiba-tiba menjerit saat memberikan khutbah. Ia memberikan perintah kepada pasukannya dalam keadaan yang mungkin tampak tidak biasa. Ini adalah contoh lain dari momen supranatural dalam sejarah Islam. Syekh Ibrahim Al-Baijuri pernah membahas bagaimana menghadapi situasi ketika seseorang mati suri dan hidup kembali. Ada dua pendapat dalam masalah ini. Satu yang menyatakan bahwa tidak perlu memandikan dan mensolati kembali orang yang hidup kembali karena dianggap sebagai orang yang hilang dan kembali. Raga adalah wadah, sedangkan jiwa adalah hal yang mengisinya. Seperti dua zat yang berbeda yang dipisahkan melalui proses tertentu. Jiwa dan raga pastinya memiliki proses yang dapat memisahkan keduanya. Saya lansir dari Atalia Dr. Arthur J. Allison yang pada saat itu menjabat sebagai ketua Departemen Electrical and Electronic di sebuah universitas di Britania Raya. Dia melakukan sebuah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tidur. Hasil penelitian itu mengungkapkan bahwa selama tidur terdapat sesuatu yang keluar masuk dari tubuh manusia, mirip dengan proses saat manusia dalam keadaan tidur. Dalam kedua kondisi tersebut, yaitu tidur dan mati, roh seseorang tampak meninggalkan tubuhnya. Perbedaannya terletak pada proses pengembalian yang membuat tidur berbeda dengan kematian. Begitu, ilmu kanuragan hanya bisa didapat dengan meditasi, menjaga hati agar tetap murni, suci. Tanpa itu tidak bisa. Namun perlu berhati-hati dalam menerapkan ilmu ini karena harus bersama dengan orang-orang yang sudah ahli dalam ilmu ini karena agak bahaya, ya. Karena ilmu kanuragan tidak gampang. Berbicara sih gampang, tetapi kalau untuk mempelajarinya agak susah gampang sih. Jadi pentingnya berhati-hati kalau mau belajar ilmu ini.